Kita waktu kecil kalau nangis diajarinnya apa? Didistraksi dong. Beli permen yuk, beli es krim yuk. Iya. Ya gimana sekarang kalau sedih kita nggak mendistraksi juga? Sekarang kita sedih dikit, yaudah makan all you can eat yuk. Yaudah aku sedih banget lagi dimarahin bos di kantor. Kita harus makan enak malam ini ya kan? Iya. Selalu mendistraksi perasaan-perasaan itu. Nah itu yang diajarin ke anak duluan. Bagaimana perasaan itu diterima, bukan didistraksi. Itu udah pelajaran financial planning yang pertama, regulasi emosi. Kemudian pas anaknya mulai kenal angka, barulah diajarin. Dan diajarinnya bukan nabung, tapi belanja. Banyak orang dewasa tuh nggak bisa belanja. Belanjanya murah-murah aja tapi rusak-rusak terus. Karena dari kecil diajarinnya kalau beli barang tuh jangan mahal-mahal. Oke ya. Ya kan? Tapi jadinya tuh dia beli yang murah-murah terus karena kayak sayang mahal, rusak Iya, gitu. iya. Padahal kalau beli satu kali agak mahal aja awet tuh 5-10 Bener. tahun gitu. Nah, itu kan mengajari caranya berbelanja tuh penting banget. Jadi step pertama itu ngajarin anak belanja. Caranya ketika anaknya udah tahu angka, anakku udah tahu angka tuh umur 5 tahun. Jadi dia tahu 5 lebih besar daripada 6 gitu ya. Uang lebaran aku cashin, terus aku tulis di amplopnya misalnya 500.000 gitu. Terus aku bilang sama dia, "Kamu punya uangnya 5. Kamu tidak bisa beli sesuatu yang harganya lebih dari 5." Masuklah dia ke toko mainan, berarti dia tahu nih, oh aku cuma beli yang bisa harganya 100.000 gitu kan, yang di bawah 5. Itu ngajarin caranya belanja. Dengan sendirinya ketika dia pengen barang yang lebih mahal daripada 5, dia jadi tahu, berarti aku harus tunggu lagi ya bu, kapan aku dapat uang lagi ya? Oh aku dapat uang lagi biasanya pas ulang tahun, karena adik aku suka transfer uang gitu kan kalau ulang tahun. Berarti aku harus tunggu lagi. Dengan sendirinya nabungnya dapat. Karena dia tahu aku harus nunggu nih sampai punya uang lagi saat aku nggak punya uang. Anak kecil kan nggak kepikiran ngutang ya, nggak kepikiran untuk dari mana nih aku dapat uang atau enggak. Ada anak-anak yang jadinya gimana sih biar aku bisa cari uang, jadinya kepikiran untuk menghasilkan uang. Jadi step berbelanja itu paling penting. Dan kalau anak zaman sekarang diajarin belanja online, karena ternyata kalau nggak diajarin gak make sense. Dia pengen beli cicak-cicakan karet, harganya 10.000, ongkirnya 25.000, tuh dia kayak nggak apa-apa, totalnya 35.000, kan nggak make sense ya. Bener. Nah itu diajarin juga tuh bahwa nggak masuk akal kalau kamu gini nih, maka kamu cari gimana caranya biar termurah, biar apa itu ternyata harus diajarin juga. Jadi aku ajarin juga belanja online. Dan yang paling penting sebagai orang tua adalah jangan menganggap perbelanjaan anak sebagai tidak penting. Itu bantu mereka untuk mengambil keputusan. Barang pertama yang dibeli online oleh anakku adalah kursi bakso. Oke, keren banget. Karena di rumahku kursinya kayak gini ini, Oke. nggak boleh dinaikin kan, dia di bagian bawahnya ada tulisan nggak boleh dinaikin ya, terlalu ringkih gitu. Nah terus dia kayak, oh mau boleh naikin kursi, maka aku mau beli kursi. Jadi dia pakai uang lebaran, dia beli kursi besi, bener-bener yang buat makan bakso. Iya, tahu. Tapi apakah kemudian aku kayak apa sih nggak penting banget? Ya nggak dong, penting buatku beda dengan penting bagi dia gitu. Buat dia itu penting banget, dia pengen naikin kursinya. Kalau buatku itu nggak penting. Nah itu juga pelajaran bahwa penting bagi setiap orang tuh beda-beda. Makanya ke teman kamu juga jangan kayak nggak penting banget sih lo beli itu, ya menurut gue penting gitu kan. Ini even ke anak ya? Ini ke anak pun sama dong, kita kan bete dong kalau orang tua kita tiba-tiba kayak, kamu ngapain sih beli tas mulu, nggak penting. Penting buatku loh bu, kalau buat ibu nggak penting, that's okay gitu. Sama suami juga sama, ini banyak banget nih pasangan-pasangan yang ngerecokin perbelanjaan pasangannya. Ngapain sih kamu beli jok motor mulu, apa bisa diganti-ganti 3 biji gitu. Ya penting buat dia gitu, penting buat suami beda dengan penting buat istri. Kalau buat istri pentingnya beli lipstick sama 5 warnanya nggak ada bedanya, ya kan berarti penting buatku gitu. Nah ini juga jadi pelajaran bahwa penting buat suamimu beda dengan penting buatmu, penting buat anakmu beda dengan penting buatmu gitu. Jadi dipisahkan kepentingan masing-masing, gak usah ngerecokin kadar kepentingan masing-masing orang. Kalau aku sama suamiku jadi pakai uang jajan aja, dia punya uang jajan bebas. Dia mau beli helm 5 biji, aku nggak ikut campur. Anakku mau beli apa terserah, asalkan ya udah semuanya within the budget gitu.